Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Akti dan jangan lupa untuk memulai pembelajaran kita kali ini selalu berdoa, utamakan itu karena Allah yang membuat segalanya sukses, segalanya berhasil dan dilancarkan. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Materi kita kali ini adalah persamaan dan ketidaksamaan rasional. Materi matematika kelas 10. Oke. Seperti apa materinya? Akan kita pelajari bersama. Yuk. Pertama, persamaan rasional adalah persamaan dalam bentuk pecahan yang memuat satu atau lebih variabel pada pembilang atau penyebut. Maksudnya adalah persamaan rasional ini materi yang berisi pecahan. Jadi ada variabel tapi dibentuk dalam pembilang dan penyebut. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Contohnya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan rasional X plus 1 per X min 2 sama dengan 2. Jadi ada penyebut dan pembilang dan ada variabel di sini. Nah, untuk itu kita bahas bagaimana cara menentukan nilai X-nya di sini. Insya Allah mudah. Sudah berdoakan ya? Nah, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Yuk, kita tulis dulu soalnya. X ditambah 1 per X negatif 2 sama dengan 2. Nah, untuk menyelesaikannya, penyebut ini pindah ruas ke ruas kanan. Kalau dia awalnya bagi, maka jadi kali. X plus 1 sama dengan 2 dikalikan X min 2. Begitu. Kalikan 1 per 1 kedua ruas. Berhubung yang kiri nggak ada, ya kanannya aja ya yang dikalikan. Ini kalikan X, 2X, 2 kalikan ini, min. Berikutnya. Oke. Kumpulkan semua variabel X-nya. X negatif, pindah ya, awalnya dia positif. 2X sama dengan negatif 4, pindah lagi. Negatif 4. Begitu. Sehingga X dikurangi 2X, 1 dikurangi 2 hasilnya berapa? 1 kurangi 2 hasilnya negatif 1X, tapi ditulisnya min X. Jadi oke, karena kedua ruas ada ini negatif 1, kesepakatan untuk angka 1 tidak ditulis ya. Sehingga kalau ditanya X saja, karena ini yang ditanyakan X bukan min X, maka kita pindah ruaskan negatif 1-nya awalnya perkalian dipindah jadi pembagi. Oke. X-nya negatif bagi negatif positif. Karena nilai X yang memenuhi persamaan rasional ini adalah X sama dengan 5. Seperti itu. Sudah paham? Insya Allah. Oke, kita lanjut. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan rasional ini. Nah, ini juga dalam bentuk pecahan dan ada variabelnya juga yang harus kalian tentukan nilai X-nya. Nah, bagaimana jika ini ada bentuk pengurangan? Kalau tadi yang pertama dia hanya bentuk seperti ini, tidak ada pengurangan atau penjumlahan, sehingga cara proses penyelesaiannya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jika ini ada pengurangan? Yuk kita selesaikan. X negatif 1 dibagi 2 dikurangi 3X per 4 sama dengan 0. Berikutnya,
Caranya adalah kita pindahkan negatifnya ini berada di ruas sebelah kanan. Atau ini banyak cara untuk menyelesaikannya. Kalian bisa juga menyamakan penyebutnya. Nah, oke, kita lanjutkan dengan menyamakan penyebutnya saja ya. Kalau disamakan penyebutnya, maka di sini berubah menjadi ini 2, ini 4. Berarti semua dijadikan 4, gitu ya. Oke, kalau cara menyamakan penyebutnya. Kalau yang bawah jadi 4, maka yang atas dikalikan 2. Tahu dari mana ini? Ketika 2 itu berubah menjadi 4 karena dikalikan 2. Nah, kalau yang bawah dikalikan 2, maka yang atas juga dikalikan 2. Yang dikalikan 2 semuanya ini, jadi bukan salah satu, sehingga harus dikurung. Untuk yang sebelah sini 4 juga tetap menjadi 4, maka yang atas tetap ya tidak berubah. Begini. Yuk kita kalikan 1 per 1. Yang di dalam kurungan 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1, negatif 2. Karena sudah sama penyebutnya, kita bisa jadikan 1. Ini dikurangi 3X sama dengan 0. Begitu. Oke, ini ada yang sama variabelnya, kita jadikan 1 ya. 2X dikurangi 3X, hasilnya adalah negatif X. Negatif 2 per 4 sama dengan 0. Langkah berikutnya, 4 pindah ruas ke sana. Nah, karena pembagi pindah ruas ke sana jadi kali. Tapi karena 0 dikalikan 4 itu hasilnya 0, maka kalian bisa menulisnya dengan min X min 2 sama dengan 0 gitu. Ketika dipindahkan hasilnya tetap 0, jadi akan seperti ini. Berikutnya adalah min X sama dengan dipindah ke sini plus 2, sehingga X nya sama dengan negatifnya dipindah, kan 2 dibagi negatif 1, negatif. Oke, ini jawabannya. Terus katanya ada cara lain? Iya, ada cara lain. Atau bisa kalian gunakan cara ini. Coba ya, cara lain. Kalian bisa memilih mana yang lebih kalian rasa mudah untuk digunakan. Ini soalnya. Berikutnya kalian pindah negatifnya ke sana menjadi dipindah. Kalau pindah ruas ke sana jadi positif. Oke, X min 1 per 2 sama dengan 3X per 4. Begitu. Nah, kemudian ini caranya kalikan silang. X min 1 kalikan 4, 3X kalikan 4. Gitu ya. Atau bisa kalian sederhanakan 2 dengan 4-nya diperkecil. Ini 1, ini hasilnya 2. Gitu. Coret cerut. Maksudnya gimana? Disederhanakan, sama-sama dibagi. Boleh, baru setelah itu dikalikan. 2 kalikan X min 1, hasilnya dan di sebelah sini 3X kalikan 1. Hasilnya 3X ya kalau kalikan 1. Oke, kita lanjut. Uraikan 2X min 2, ini 3. Kumpulkan semua variabel X di sebelah kiri dan yang tanpa ada variabel X di sebelah kanan. 2X negatif 3X. Negatif 2 pindah ruas ke sana menjadi positif 2. Oke, kita lanjutkan sebelah sini. 2X negatif 3X hasilnya negatif X sama dengan 2. 3X nya sama dengan negatif 2.
tuh kan? Sama. Jadi kalian mau pakai cara apapun, sembulet apapun langkah kalian, jika prosesnya itu dilalui dengan benar, maka kalian akan menghasilkan jawaban yang benar dan selalu sama, begitu. Itu juga diajarkan oleh matematika bagi kalian-kalian yang menjalani hidup. Sebenarnya matematika tidak hanya mengajarkan kepada kalian tentang hitung-menghitung, tapi ada filosofi di dalamnya. Apa itu? Apapun caranya, kalian harus benar. Tujuan apapun yang akan kalian capai, itu harus prosesnya benar. Karena ketika prosesnya tidak benar, maka hasil akhirnya tidak akan benar. Ketika kalian melakukan dengan cara yang salah, kalian ingin mendapatkan sesuatu, tapi proses untuk mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang salah, maka tidak akan pernah kalian akan mendapatkan hasil yang baik. Tidak akan pernah. Hasilnya akan selalu salah. Oleh sebab itu, matematika mengajarkan kepada kalian untuk bersabar. Bisa jadi prosesnya bulat, bisa jadi alur yang akan kalian lalui dalam kehidupan berliku-liku. Tetapi seberliku-likunya yang kalian alami, kalian wajib melaluinya dengan proses yang benar. Gak boleh curang, gak boleh nakal, gak boleh bandel. Dengan cara yang benar. Karena dengan cara yang benar kalian akan mendapatkan hasil yang benar dan baik. Tentunya ridho Allah yang akan kita inginkan. Yuk lanjut. Pertidaksamaan rasional. Bentuk umum pertidaksamaan rasional adalah seperti ini. Fx per G sama dengan persamaan rasional bentuk pecahan. Jadi ada variabel tapi dalam bentuk pecahan. Yang membedakan kalau persamaan itu tanda di sini sama dengan, tapi kalau pertidaksamaan tidak menggunakan tanda kurang dari, sama dengan, kurang atau kurang dari, kemudian lebih atau lebih dari sama dengan. Keempat tanda itu akan kita temui selama menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan rasional. Dan ini sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Jika kalian menemui soal fx per gx lebih dari 0, maka penyelesaiannya kalian cari pembuat nolnya, yaitu ketika fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Baru kemudian kalian tetapkan gx sama yang tidak sama dengan 0. Begitu. Ingat ya, yang menjadi tidak sama dengan 0 itu di sini adalah gx-nya, bagian penyebut. Yang menjadi pembilang itu disebut f. Gitu. Sama dengan ketika kurang dari sama dengan. Oke, bisa ditelaah. Lebih dari saja bagaimana penyelesaiannya. Hanya tanda aja ya yang membedakan. Oke, atau ini. Kita lanjut ya. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk, kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, kalian tetapkan dulu untuk pembuat nolnya ya. Dan pembuat nolnya ini, bentar, kita tulis dulu ya. X menjadi 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita tetapkan langkah pertama karena ini bentuknya sudah fx per gx, begitu. Sudah bentuk ini, maka kita tinggal menyelesaikan. Kalau bentuknya belum ini, belum fx per gx ini dan di sini belum 0, maka kalian harus merubahnya dulu ke bentuk ini. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama langkahnya adalah, fx-nya ini kita buat menjadi pembuat nolnya, yaitu x min 4 sama dengan 0
X sama dengan 4. Yang berikutnya adalah ini. Kita cari pembuat nolnya. Yang satu sama, ini pembuat nolnya, ini juga pembuat nolnya. X-nya sama dengan berapa? 1. Bagus. Nah, berikutnya adalah kita tetapkan bahwa GX-nya ini ada aturan tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu di sini berarti X negatif 1 tidak sama dengan 0. Dan X-nya berarti tidak sama dengan 1. Nah, di sini 1 ini tidak sama dengan 1. Nah, oke, pembuat nolnya itu berfungsi untuk membuat garis bilang. Nah, ini 1, ini 4. Karena di sini tidak sama dengan 1, maka di sini lingkarannya bolong. Yang di sini penuh. Oke? Karena ini tandanya lebih dari ini. Sekarang kita cek mark cek. Ada 3 daerah, daerah A, daerah B, daerah C. Nah, kita cek salah satunya, kemudian sisanya saling berselang-seling tandanya. Yuk, ambil angka yang paling mudah adalah 0, gitu ya. Nah, ketika kita buat ini 0, kita masukkan di sini 0 di persamaan ini, maka akan menjadi, jadi ini alat bantunya ya, 0 kurangi 4 per 0 kurangi 4. Hasilnya akan menjadi negatif 4, negatif 4. Sehingga jawabannya akan menjadi positif 4. Nah, karena positif berarti di sini positif. Karena 0 letaknya di sini. Nah, ini untuk cek marki cek aja ya. Cek and recheck bahwa hasilnya nanti ini positif, negatif atau positif. Oke, ini negatif, ini positif. Berarti karena ini permintaannya adalah lebih berarti positif yang kita ambil. Arahnya berarti ke sini ya. Nah, karena arahnya ke sana berarti himpunan penyelesaiannya HP-nya itu adalah X gitu kurang dari 1 dan satunya X lebih dari sama dengan 4 gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya X kurang dari 1 dan X lebih dari 4. Lebih dari sama dengan ya. Oke? Dadah. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah soal yang kurang lebih sama dengan tadi, tapi Ustada sudah siapkan jawabannya di sini, tinggal kalian lihat ya. Apa pembedanya soal ini dengan soal tadi? Kalau tadi Ustada langsung ke pembuat nolnya, setelah ke pembuat nol kita langsung ke tidak sama dengan nolnya, syarat penyebutnya, kemudian juga ada langsung ke garis bilangannya begitu ya. Nah, untuk di sini tidak, kita menyelesaikannya tidak bisa langsung. Kenapa? Karena bentuknya di sini itu belum f x per g. X kalau di sini lebih ya berarti lebih dari sama dengan 0. Belum sini. Ini masih ada angka 1. Sehingga kita rubah gimana bentuk soal ini menjadi hilang angka 1. Caranya adalah kita pindah ruas, satunya dipindah ke ruas sana, awalnya dia positif menjadi negatif. Nah, ketika sudah negatif, berarti ini kan artinya
satu per satu. Nah, kita buat soal yang awalnya satu per satu, penyebutnya kita samakan. Kita rubah penyebutnya menjadi 2x min 3 semua. Nah, karena 2x min 3, maka satu yang atas tadi, 1 per 1, itu berarti yang atas jadi 2x min 3, yang bawah 2x min 3 juga. Nah, kita gabung deh sama ini, sama yang depan ini. Yang belakang kan sudah 2x min 3 per 2x min 3. Nah, kita gabung dengan ini. Cara penulisannya jadi x plus 1 min 2x per 2 min 3. Oke kan? Nah, dilanjut. Negatif ini milik bareng-bareng, milik dalam satu kurungan, sehingga kalau dikeluarkan ini akan berubah menjadi ini, x plus 1 dikurangi 2x, negatif ketemu negatif, jadi ini miliknya berdua ya, jangan diambil sendiri. Nah, gitu, akan jadi gitu per 2x min 3 lebih dari sama dengan 0 gitu. Nah, baru dirubah ke sini, dikumpulkan x dikumpulkan dengan x, hasilnya x min 2x, 1 dikumpulkan dengan 3. Oke, per ini. Sehingga disimpulkan x dikurangi 2x, 1 dikurangi 2 hasilnya negatif 1. 1 tambah 3 hasilnya 4 per ini. Nah, inilah yang menjadi fokus penyelesaian kita. Karena ini sudah berbentuk begitu. Nah, karena sudah berbentuk itu, yuk baru kita bisa mencari pembuat nolnya untuk baik pembilang maupun penyebutnya. Jadi ketika fx-nya dicari sama dengan 0, hasil x-nya sama dengan, tuh kok bisa 4, kok nggak negatif 4 ketika dipindah? Ya, ini sama aja kalau kalian prosesnya nanti kayak gitu. Jadi kalau dipindah ruas ya, yang sini akan menjadi ini kan negatif x sama dengan pindah jadi negatif 4. Nah, ketika x saja hasilnya 4 karena dibagi negatif 1. So, ini sudah benar. Ya. Jadi jangan bingung lu, kok bisa x-nya sama dengan 4? Kan ada satu proses yang Ustazah hilangkan di situ. Nah, kalian bisa teliti sendiri nanti. Oke, pembuat nol penyebutnya. 2x min 3-nya dibuat sama dengan 0 sehingga dipindah ini jadi positif 3, 2-nya perkalian dipindah jadi pembagian. Jadi x-nya 3 per 3. Oke, syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 sehingga x-nya tidak boleh sama dengan 3 per 2. Jadi ini dan ini. Yang pembuat nolnya di sini 3 per 2, tapi di sini tidak boleh 3 per 2 sehingga membuat sebelah sini jadi berimbang, yang sebelah sini jadi penuh arsirannya. Nah, berikutnya untuk menentukan tanda negatif, positif, negatif ini berasal dari cek dan recheck dulu menggunakan angka yang mudah untuk dihitung. Cek dan rechecknya dari persamaan yang terakhir atau persamaan yang bentuk fx per. Yuk kita masukkan ya. Ini kok nggak ditulis Ustazah cek and rechecknya, nggak apa-apa. Yuk ditulis atau tidak untuk cek and rechecknya nggak masalah, yang penting penulisan tanda di sini benar gitu ya. Yuk ini cek and rechecknya ya. Ketika kita ambil angka 0, lebih mudah adalah 0 karena 0 tidak menyulitkan kalian untuk menghitungnya. Yuk, awalnya min x plus 4 per 2x min 3. Kita hitung ketika ini sama dengan kan 0. Yang ini 0 plus 4. Yang ini 2 kali 0, 0 ya. Min. Sehingga jawabannya 4 per negatif 3. Dengan kata lain, jawabannya negatif ketika 0. Nah, 0 itu kan letaknya di mana? Ruas A, B, atau C? Ruas yang A, ya. Jadi ruas yang, kenapa kok A? Ini kan 3 per 2, 1,5 3 per 2. Jadi 0 itu di sebelah sini, bukan sebelah sini. Oke? Di sini negatif, karena di sini negatif kita buat selang-seling, berarti di sini positif, di sini negatif.
Nah, setelah kita dapatkan negatif, positif, negatif, baru kita tentukan. Karena di sini permintaannya adalah lebih dari sama dengan, berarti yang tanda positif yang kita ambil. Kalau di sini kurang dari, baru tanda negatif yang kita ambil. Itu aja ya. Yuk, di sini tanda positif yang kita ambil berarti jawabannya adalah X terletak di antara 3/2 dan kurang dari sama dengan 4. Loh, kok bisa yang ini ada tanda sama dengannya, yang ini enggak? Ingat ya, di sini berlubang. Kalau berlubang tandanya cukup kurang. Cukup begini tanpa ada tanda sama dengan, ini lebih. Kemudian yang di sini ada penuh berarti ada tanda sama dengannya. Oke guys, terima kasih. Dan himpunan penyelesaiannya bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan ingat, karena kita mengawali dengan bacaan bismillah, maka kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.